Media Vietnam sebut Septian Bagaskara sebagai senjata misterius di skuad Timnas Indonesia. Dapatkan panggilan ke Timnas Indonesia, oleh Romeni tak sabar jalani debut. Patrick Kluivert tetap beri kepercayaan kepada Nathan Chow Aon dan Hoki Caraka, walau minim menit bermain di klub. Asnawi Mangku Alam dan Yakob Sayuri tersingkir dari Timnas. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengumumkan 27 nama yang masuk ke skuad, sementara tim asuhannya dalam menghadapi 2 laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret ini. Daftar nama terbaru skuad Timnas Indonesia itu menarik perhatian tidak hanya media di Indonesia, banyak media di Asia Tenggara yang juga memberikan reaksi. Satu di antaranya dilakukan oleh media Vietnam, Soha. Mereka menyoroti beberapa hal, termasuk banyaknya pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia saat ini. Namun, Soha kemudian tertarik pada satu nama, yakni Septian Bagaskara. Striker milik Dewa United itu tampak misterius bagi mereka. Yang paling menarik perhatian di posisi striker, ada sosok senjata misterius seperti Septian Bagaskara. Striker berusia 27 tahun itu saat ini bermain untuk Dewa United. Jelas Soha, lebih lanjut, Soha cukup kagum dengan komposisi lini depan Timnas Indonesia. Mereka menyebut saat ini lini depan tim Garuda dihuni banyak opsi pemain berkualitas. Selain itu, striker naturalisasi oleh Romeni juga akan memulai debutnya di pertandingan mendatang. Ujar mereka, lini depan juga memiliki banyak wajah berkualitas lainnya termasuk Hoki Caraka, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadan Sananta, tandas media tersebut. Septian Bagaskara memang tengah menikmati musim yang menarik di Dewa United. Di sepanjang musim 2024-2025, ex-pemain Persik Kediri itu tampil cukup tajam. Septian Bagaskara sejauh ini mampu mencetak 7 gol dan 1 assist dalam 25 pertandingan bersama Dewa United. Torehan gol sebanyak itu tentu cukup baik jika melihat statusnya yang lebih berperan sebagai super sub. Setelah menjalani proses naturalisasi yang cukup panjang, oleh Romeni akhirnya mendapatkan panggilan untuk kali pertama ke Timnas Indonesia. Striker berusia 24 tahun itu masuk ke skuad sementara tim Garuda yang akan berlaga dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret ini. Setelah menjalani proses naturalisasi yang cukup panjang, oleh Romeni akhirnya mendapatkan panggilan untuk kali pertama ke Timnas Indonesia. Striker berusia 24 tahun itu masuk ke skuad sementara tim Garuda yang akan berlaga dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret ini. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga krusial di bulan ini. Skuad asuhan Patrick Kluivert akan bertandang ke markas Australia, Kamis 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, tim Garuda akan menjamu Bahrain di Jakarta. Le Romeni pun antusias dengan pemanggilan itu. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah menetapkan 27 pemain untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 27 pemain itu, beberapa diantaranya minim bermain di klubnya. Nathan Chow Aon misalnya, yang hanya bermain 17 menit bersama klub Inggris, Swansea City, pada musim ini. Bahkan, penampilan terakhir Nathan Chow Aon terjadi pada 28 Agustus 2024 di Carabao Cup 2025. Belakangan, pemain berusia 23 tahun itu diturunkan ke Swansea City U21. Selain Nathan Chow Aon, sejumlah pemain lainnya yang sedikit jam terbang di klub, tetapi tetap dipercaya Patrick Kluivert, antara lain Marcelino Ferdinand di Oxford United dan Justin Hubner, yang masih bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21. Keputusan Patrick Kluivert memanggil striker PSS Sleman, Hoki Caraka, ke Timnas Indonesia juga dipertanyakan. Penyerang berusia 20 tahun itu baru mengemas 3 gol dan 1 assist dari 20 penampilan di BRI Liga 1 2024-2025. Hoki Caraka telah menjadi langganan Timnas Indonesia dalam setahun lebih terakhir, sewaktu masih dilatih Shin Tae-yong, tetapi performanya dianggap tidak spesial. Hoki Caraka mempunyai 10 caps bersama Timnas Indonesia dengan 239 menit bermain sejak Oktober 2023. Bomber berpostur 180 cm itu mencetak 2 gol yang dua-duanya bersarang ke gawang tim lemah, Timnas Brunei Darussalam.
Sementara itu, Patrick Kluivert justru mengabaikan Asnawi Mangkualam yang notabene adalah kapten timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Namun, persaingan fullback kanan maupun wingback kanan timnas Indonesia memang sangat ketat. Patrick Kluivert lebih mempercayai Sandy Walsh, Eliano Reinders, dan Kevin Dix yang bisa bermain di posisi tersebut. Padahal, Asnawi Mangkualam baru saja terpilih sebagai tim terbaik paruh musim Liga Thailand 2024/2025 berkat 21 penampilan, 1 gol, dan 1 asisnya untuk Port FC. Selain Asnawi Mangkualam, korban penuhnya stok di fullback dan wingback kanan timnas Indonesia juga menyasar ke Yaakob Sayuri, yang sebenarnya juga bisa dipasang menjadi gelandang sayap dan winger kanan. Lesakan 6 gol dan 6 assist dari 20 pertandingan Yaakob Sayuri bersama Malut United di BRI Liga 1 masih belum cukup untuk memikat hati Patrick Kluivert. Ketika Shin Tae-yong masih berkuasa di timnas Indonesia, Yaakob Sayuri hampir selalu menjadi andalan, entah sebagai wingback atau winger kanan. Buktinya, pemain berusia 27 tahun itu telah 24 kali berlaga sejak Juni 2021.